Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini beberapa jenis insulin ya. Tadi beserta eh, gambaran onset maupun durasinya ya. Di sini kita ada rapid acting ya, insulin kerja cepat. Contohnya ada Lispro, insulin Lispro, ada Aspart maupun Glulisin. Nah, ini onsetnya 5 menit sampai 15 menit, artinya dalam waktu 5 menit ke insulin ini sudah bisa bekerja ya. Jadi ketika penderita DM dan mendapatkan insulin rapid acting, nah ini disuntikan ya secara subkutan 5 menit ya sebelum makan. 5 menit atau sampai dengan 15 menit sebelum makan. Agar saat makan nanti glukosanya sudah bisa eh, terkendali atau glukosa darahnya sudah bisa di apa namanya dikendalikan oleh insulin rapid acting ini. Nah, namun di sini durasinya 4 sampai 6 jam itu ya. Itulah kenapa karena durasinya yang relatif pendek ini, maka yang rapid acting ini penyuntikannya bisa beberapa kali dalam sehari ya. Ya tidak satu kali karena durasinya maksimal 6 jam. Jadi setelah 6 jam ya efeknya akan hilang gitu ya. Nah, kemudian ada short acting onsetnya ini ada 30 sampai 60 menit ya. Ini contoh brandnya ada Humulin R dan Akrapid ya. Kemudian durasi kerjanya 6 sampai 8 jam sama halnya seperti rapid acting. Ini juga penyuntikannya bisa beberapa kali dan kedua insulin ini berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan glukosa postprandial ya. Namun pada kondisi-kondisi komplikasi akut misalnya seperti hiperglikemia ya yang rapid acting ini juga bisa menjadi pilihan. Kenapa ya? Karena onsetnya cepat tadi ya. Tentunya pada kondisi seperti itu ya kita mencari insulin yang onsetnya cepat agar bisa secepatnya atau segera memberikan efek terapi berupa penurunan glukosa darah ya. Oke, kemudian yang intermediate acting, nah ini onsetnya 1,5 jam ya. Namun durasi kerjanya juga lebih panjang. Ya bisa sampai 12 jam. Mungkin penyuntikannya hanya 2 kali sehari ya. Ini yang long acting bisa sampai 12 sampai 24 jam, tapi onsetnya juga eh, lama ya, 1 sampai 3 jam. Nah, kemudian ada yang ultra long acting, contohnya degludec. Onsetnya 30 sampai 60 menit. Nah, ini durasinya bisa sampai 48 jam. Makanya disebut ultra long acting ya, bisa sampai karena tadi bisa sampai 48 jam. Nah, untuk obat-obatan untuk insulin yang long acting atau ultra long acting maupun intermediate ini ditujukan untuk mengendalikan glukosa basal. Makanya disebut insulin basal. Ini ada yang premix tadi, yang sudah memang di dalam sediaan tersebut sudah fixed dose ya, sudah mengandung 2 jenis insulin. Contohnya premix insulin humulin di sini di dalamnya mengandung 70% yang intermediate acting ya dan 30%-nya reguler atau short acting. Kemudian juga ini sama ya. Nah, atau perbedaannya hanya di persentasenya ya, persentasenya. Ini 7525. Oke, perbedaannya di persentase kadar jenis insulinnya. Nah, tadi sempat kita bahas juga ya mengenai dosis ya, dosis insulin. Nah, ini salah satu panduan juga yang memang panduan dosis ya dari insulin. Tadi disebutkan bahwa untuk perhitungan dosis insulin sendiri ini bisa berdasarkan berat badan pasien ya. Nah, untuk menghitung insulin harian total atau EHT nantinya 0,5 unit ini dikalikan dengan berat badan si pasien.
Oke, kita lihat contohnya. Misalnya berat badannya 60, maka 60 dikali 0,5 ya sama dengan 30 unit. Nah, artinya 30 unit ini bukan satu kali pemberian ya, tapi dibagi dalam beberapa kali pemberian. Dan untuk tujuan, nah kalau di sini menggunakan dua jenis insulin yang berbeda. Yang pertama ada insulin prandial ya. Contohnya tadi yang rapid acting maupun short acting. Nah, ini apa namanya persentasenya 60% dari 30 unit ya. Totalnya ini kalau kita hitung 18 unit, sementara yang insulin basalnya 40%-nya ya, kurang lebih 12 unit. Nah, untuk yang 18 unit sendiri, ini juga tidak langsung diberikan sekaligus ya, disesuaikan dengan eh, pola makan pasien ya. Misalnya ini pasien makannya 3 kali ya, pada saat sarapan yang diberikan sepertiga dari insulin prandial totalnya, berarti sekitar 6 unit ya. Siang sepertiga juga, makan malam juga sepertiga. Sementara yang basal ini diberikan sebelum tidur. Nah, total langsung 12 unit ya, satu kali sehari jika pasien mendapatkan dua jenis insulin ya, yaitu yang insulin basal dan prandial. Maka kurang lebih gambarnya seperti ini. Namun tadi saya sebutkan di awal juga. Nah, untuk pada kenyataannya di lapangan sendiri kadangkala perhitungannya tidak selalu menggunakan dasar perhitungan yang ini ya tadi. Biasanya pasien diberikan langsung 10 unit ya untuk inisial dosnya, yang kemudian akan dimonitoring, dilihat itu apakah dengan pemberian 10 unit tersebut sudah mampu mengendalikan kadar gula darah pasien atau belum. Ketika memang belum mencapai target, maka tadi bisa dinaikkan secara perlahan 2 unit atau sampai 4 unit setiap 3 atau 4 hari ya setelah pemberian.